Salam sedulur sekaligur. Kali ini saya akan membahas tentang orang-orang pemenang. Dan seorang pemenang itu bukan diciptakan di pusat-pusat pelatihan games, biar tekar, atau mungkin training center ya, pusat-pusat ya kayak gitu pelatihan-pelatihan. Tapi sebetulnya menurut saya pemenang itu dari diri kita sendiri. Motivasi kita apa? Kalau kita melihat mungkin seorang atlet hebat seperti Mike Tyson, Conor McGregor mungkin, itu pasti mereka akan, kalau kita lihat mereka itu enak mungkin ya, tinggal mereka baku hantam pakpok menang dapat uang jutaan dolar. Tapi mungkin yang kita nggak tahu motivasi mereka itu seperti apa. Mungkin dari gengsi, mungkin ekonomi, mungkin. Jadi mereka memiliki spirit sendiri. Sama seperti saya mungkin ada di hadapan dulur semua saat ini. Saya memiliki motivasi apa? Saya ingin mengekspresikan diri saya sendiri. Saya ingin muka saya yang cuman pas-pasan untuk hidup ini dikenal orang. Saya memiliki motivasi itu. Dan saya juga tidak untuk menjadi yang terbaik terhadap dulur semua. Tidak. Saya cuma akan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada saya yang kemarin. Karena hidup itu bukan macam pertarungan atau balapan ya. Yang ada itu festival adu nasib. Kayak gitu, tinggal ada di mana ya, nasib buruk apa nasib baik. Festival. Dan saya coba mendaftar jadi panitianya. Panitia festival adu nasib, tentunya seperti itu. Jadi saat kita mengalami hari buruk, saya mengalami hari buruk, saya cuma akan ambil nafas panjang. Ini hanya hari yang buruk, bukan hidup yang buruk. Karena kalau kita selalu menganggap bahwa my life is sucks, hidup saya menyebalkan, selamanya kita akan ada di situ. Karena kita tidak memiliki semangat sebagai seorang pemenang untuk memenangkan hari kita. Saya sendiri, suran udah dekat, tagihan udah banyak, anak sekolah butuh dibayar. Saya memiliki semangat, saya memiliki ambisi untuk jadi seorang pemenang yang memenangkan tagihan-tagihan itu tak bayar, karena saya juga beresiko di sana. Jadi seperti itu. Kita harus memiliki komitmen juga kepada diri sendiri. Saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Buat apa? Banyak. Mungkin ada satu yang saya ingat. Orang berani mati, semua orang berani mati. Tapi orang berani hidup dengan semua problematika hidup. Begini, sedulur. Orang berani atau nggak berani suatu saat pasti akan mati. Karena saya lihat nggak ada referensi orang yang hidup selamanya. Pasti mati. Jadi kita mau berani atau enggak, pasti mati. Tapi kalau orang berani hidup, jangan sampai kayak di Jepang, saya pernah baca hutan Oigahara atau apa itu, yang pusatnya orang bunuh diri. Itu berarti kan orang tidak berani hidup. Apapun alasannya, komitmenlah pada diri sendiri. Yosan yo, yolek ya. Supaya kita memiliki keyakinan untuk jadi seorang pemenang. Karena menang nggak harus jadi juara. Dan juara belum tentu menang. Penjelasannya gimana? Mari kita cari bareng-bareng. Yang paling penting dari suatu permasalahan itu menurut saya, menurut Lesan nih, bukan solusinya. Solusi itu hasil. Tapi adalah bagaimana kekuatan kita, bagaimana kemauan kita untuk mencari solusi. Masalahnya seperti tadi saya sampaikan, tagihan saya udah dekat nih, angsuran saya. Saat ini saya nggak kerja. Solusinya gimana? Solusinya dibayar. Tapi dibayar itu kan kita berarti butuh satu kekuatan untuk bayarin. Kita butuh satu usaha, effort untuk
untuk angsuran tadi. Jangan dibalik, salah itu utang. Jangan. Semua orang tak kira kayak Elon Musk pun juga pasti punya utang gitu. Jack Ma itu pasti juga punya utang, walaupun mungkin utang perusahaan lah ya. Kalau saya utang cuma untuk makan besok, repot. Itu mungkin. Tapi dalam satu hidup kadang kita menang, kadang kita belajar, bukan berarti kalah. Di satu ketika kita perang batin nih, bukan perang Ukraina Rusia, perang batin, kita menang. Tapi di suatu saat kita kalah. Jangan sampaikan kita kalah, kita belajar. Kayaknya kalau saya sampaikan kita kalah gitu, down banget, mental kita habis. Tapi ya saya akan belajar dari kesalahan saya, dari kekalahan saya kemarin. Bilangnya belajar untuk menghibur diri sendiri. Jangan sampai kita ngomong kalah, udah selesai. Saat kita bisa mengendalikan diri untuk mengejar kesenangan, itu mungkin kita akan menghentikan satu kehancuran diri. Barat kata, kembali ke era tahun 2000-an, tiap hari saya itu mungkin agak kasar ya, saya itu adalah panguci. Ikut anggota panguci dan pangura, paguyuban ngunjuk ciu sama ngunjuk arak. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu semacam perkumpulan peminum ciu dan peminum arak. Jangan ditiru loh dulur. Itu udah masa lalu. Saya bilang masa lalu. Jadi kita mengendalikan diri. Dan saya sampaikan, andai kata dalam tanda kutip. Karena penyesalan itu pasti datang belakangan. Kalau penyesalan datangnya di depan itu nggak jadi. Nggak terjadi. Jadi andai kata saya dulu itu tidak mungkin ngikut paguyuban pangura dan panguci itu tadi, hidup saya udah lain. Saya nggak punya tadi tanggungan yang harus saya menangkan. Itu jadi pesan yang saya sampaikan, dalam hidup ini kita memang membutuhkan satu pengendalian diri sendiri, baik ambisi, pikiran, dan angen-angen. Itu sedulur. Jadi mungkin sedikit berbagi tentang kisah saya. Masa jadi semacam curhat ya. Dulur Songolikur jadi tahu kalau saya dulu itu panguci. Salam sedulur, sampai ketemu di video berikutnya. Dukung channel saya supaya berkembang.